Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke. Jadi di sini mungkin saya sebagai moderator ya yang akan memandu jalannya podcast kita pada pagi hari ini. Jadi yang seperti kita tahu di Indonesia itu ada administrasi pemerintah pusat dan juga administrasi pemerintah daerah. Nah, mungkin kali ini kita akan membahas sedikit tentang administrasi pemerintah pusat terlebih dahulu ya. Jadi, administrasi pemerintah pusat di Indonesia merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan negara yang berfungsi untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan publik. Dalam konteks ini, administrasi pemerintah mencakup berbagai elemen yang mendukung pengambilan keputusan, pelayanan publik, kemudian pengelolaan sumber daya negara. Nah, mungkin di situ dari penjelasan sedikit tentang administrasi pemerintahan pusat, kita juga akan memahami tentang struktur administrasi pemerintah pusat itu apa aja sih. Jadi mungkin dari teman-teman bisa menjelaskan struktur tentang administrasi pemerintah pusat yang ada di Indonesia. Sebenarnya sistem pemerintahan itu kan udah diatur di Undang-Undang 1945. Terus di struktur administratifnya itu sendiri itu kan ada kayak presiden, terus kementerian, terus ada LPNK, terus ada juga UPT. Kalau presiden itu sendiri kan kayak sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan kan kalau di sini. Itu ada kewenangan dalam mengambil keputusan. Jadi kayak semua keputusan itu tergantung dengan presidennya. Entah itu keputusannya bakal dilakuin atau enggak, itu tergantung presidennya sendiri. Terus fungsinya itu kayak melaksanakan undang-undang, terus pengaturan dan juga kekuasaan administratif. Terus ada kementerian. Kalau di Indonesia itu setiap kementerian itu bertanggung jawab atas masing-masing bidang. Contohnya kayak Kementerian Keuangan itu bertanggung jawab di bidang keuangan, terus Kementerian Pendidikan di bidang pendidikan dan juga Kementerian Kesehatan di bidang kesehatan. Untuk setiap kementerian itu dipimpin oleh setiap menteri, di mana setiap menterinya itu dibantu dalam menjalankan tugasnya oleh wakil menteri. Kementerian ini berfungsi untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah setiap bidangnya. Nah, saya mau bantu jelasin nih. Lanjutannya, lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK. Nah, sebelumnya LPNK ini namanya lembaga pemerintah non-departemen yang fungsinya sebagai pendukung dalam berbagai aspek pemerintahan. Dengan struktur berada di bawah langsung presiden, LPNK berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional secara lebih efektif. LPNK ini punya fungsi spesifik dan beroperasi di luar kementerian seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Selanjutnya, Unit Pelaksanaan Teknis atau UPT. UPT adalah lembaga yang berada di bawah kementerian atau lembaga tertentu yang bertugas melaksanakan fungsi teknis di daerah seperti pelaksanaan tugas dinas, administrasi teknik operasional, pelayanan masyarakat, koordinasi kebijakan, pengawasan dan evaluasi, pengelolaan sumber daya, dan penyusunan rencana operasional. Oke Kak, berarti jadi administrasi pemerintah pusat di Indonesia ini tentu memainkan peran yang krusial ya dalam penyelenggaraan negara dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, namun di sisi itu kita juga sebagai masyarakat ya tentu kadang tuh merasakan kayak patologi ataupun permasalahan yang ada di administrasi pemerintah pusat itu sendiri. Nah, mungkin di sini dari teman-teman narasumber ada yang pernah mengalami nggak atau pernah merasakan patologi dari administrasi pemerintah pusat itu sendiri? Mungkin bisa menjelaskan atau mengutarakan pendapatnya. Jadi kalau dari aku ya,
pemerintahan itu kan pasti masyarakat pengen pemerintah itu kayak menjalankan kewajibannya dengan sempurna, tapi kan ya namanya manusia ya pasti nggak sempurna ya. Terus kalau patologi birokrasi yang kita tahu itu tuh kayak prosedur yang berbelit. Jadi kayak misalkan kalau ada yang gampang itu kenapa sih harus ada ini kayak susunannya tuh bener-bener ribet banget gitu loh. Terus habis itu juga ada kayak korupsi itu kan kayak yang baru-baru ini dikuak sama Prabowo itu apa ya itu ya, Kasusnya Tom Lembong nggak sih yang gula Itu yang korupsi gula. oh korupsi gula Sampai itu. Oh iya, terus baru 400 itu gula. impor itu kan. Iya. Oh tuh itu baru banget sih, itu baru banget. Sama yang sebelumnya itu juga kayak suaminya Sandra Dewi itu juga kan yang bikin heboh sampai triliunan itu. Terus habis itu ada pungli juga. Pungli itu juga bahaya banget loh kita temui itu kayak Paling sering parkir sih. itu Kayak parkir sih betul. kita udah bayar di tiap bulannya di pajak itu Di tetap aja pajak. ditarik. Pasti kayak kan udah ada kebijakan yang harus ada karcisnya tuh loh. Tapi kan belum sampai sekarang kayak sama aja nggak ada. Maksudnya orang-orang itu masih banyak yang Bener sih, pungli bener gitu. Iya loh, bahkan dari pengalamanku sendiri tuh ya, pas kapan hari aku jalan-jalan ada di Jalan Tunjungan, itu tuh udah jelas-jelas ada plangnya kalau buat sepeda motor tuh parkir 2.000. Tapi pada saat itu pas mungkin karena rame ya, jadi ditarik 5.000 akunya. Itu baru satu motor. Iya, itu baru Bayangin satu motor. 1.000. Terus apalagi ya kayak ya kurang transparan aja sih menurutku tuh birokrasi itu. Terus kayak harusnya sih dari masalah-masalah yang ada itu harusnya ada upaya kayak pencegahannya atau kayak gimana. Jadi mungkin kayak gimana upayanya? Nah, untuk mencegah patologi tersebut ada beberapa cara yang bisa diambil pemerintah nih. Contohnya menerapkan prinsip good governance. Kita sering kan kayak kuliah sebagai mahasiswa AN Betul. pasti sering dengar kata good governance gitu. Nah, good governance ini kayak akuntabilitas, transparansi, melibatkan publik dalam setiap merumuskan kebijakan. Terus pemerintahan juga bisa mengadakan pelatihan terhadap SDM supaya keterampilan aparatur itu kompeten gitu Iya, loh, betul. kayak sesuai jurusannya, nggak kayak artis yang jadi kayak itu Iya, loh, tahu. Kayak artis kan jadi anggota DPR gitu kan. Iya tahu. Gimana gitu loh. Ya, bukan bidangnya ya, Mas. Dan kadang juga pendidikan pun mereka itu nggak sesuai pendidikan. Nah, kita sebagai masyarakat kan pasti tanya-tanya apakah ini nanti bisa buat kebijakan yang pastinya kayak menguntungkan masyarakat gitu kan. Kepentingannya pasti publik harusnya gitu loh, bukan kepentingan pribadi. Bagi orang mereka ya. Iya. Tapi menurutku kalau buat kebijakan sih bisa, cuma nggak menyeluruh gitu. Kayak gini, anggota itu kan dipilih lewat parpol, sedangkan mereka pasti pengen dong menguntungkan parpolnya. Iya. Dan kebijakannya itu biasanya menjurus di parpol itu. Iya sih. Oke, jadi dari tadi kita sudah membahas panjang lebar tentang pemerintah pusat yang ada di Indonesia. Kita sudah membahas tentang definisinya, kemudian kita juga memahami tentang patologi yang ada di pemerintah pusat Indonesia. Kemudian juga kita tadi juga sempat membahas tentang upaya pencegahan dari patologi yang ada di pemerintah pusat di Indonesia ini. Nah, selanjutnya mungkin sekarang kita mencoba ya memahami apa sih tentang pemerintah daerah, seperti apa pemerintah daerah yang ada di Indonesia itu. Mungkin dari teman-teman bisa menjelaskan tentang administrasi pemerintah daerah ini. Di Indonesia kan juga daerahnya kan banyak banget kan. Iya. Pasti juga kita perlu tahu kalau pusat sama daerah itu bedanya apa sih, kalau semakin ke bawah itu kayak gimana. Ya mungkin semakin kompleks atau gimana strukturnya gitu ya. Izin menjawab ya, Mas. Oke, silakan. Kalau setahu aku ya, di APMDA atau administrasi pemerintah dari daerah ini ada dua bagian. Yang pertama itu ada bagian administrasi pemerintahan. Di sini mereka itu bertanggung jawab atas pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan umum, aparatur pemerintah desa, dan penyelenggaraan kecamatan dan kelurahan. Selain itu ada juga subbagian, yang mana masing-masing subbagian ini memiliki tugas spesifik
seperti pengelolaan data aparatur desa, terus juga pemantauan pemilihan umum, dan juga administrasi perjalanan dinas. Nah, melalui struktur yang terorganisasi, melalui struktur yang terorganisir dan tugas yang jelas, administrasi pemerintah daerah itu tadi mereka itu berupaya untuk memberikan pelayanan yang efisien dan efektif kepada masyarakat. Terus juga dari situ sudah pasti mereka ada tugas dan fungsi yang utama seperti penyusunan kebijakan, yang mana mereka itu mengembangkan kebijakan di bidang pemerintahan umum dan aparatur pemerintahan desa. Ada juga pelayanan administrasi yang menyediakan layanan administratif untuk mendukung operasional pemerintahan, termasuk juga pengelolaan surat masuk perjalanan dinas itu. Terus juga pengawasan dan evaluasi, yang dimana mereka ini melakukan pemantauan dan juga mengevaluasi gitu terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah dilakukan. Jadi kalau di pemerintah daerah itu kan ada kayak kecamatan, kelurahan, dinas-dinas itu juga nggak sih? Iya Daerah juga. gitu kan. Bisa. Yang biasanya kita tahu kayak kita kalau ngurus SIM kemana sih, kita kalau ngurus ini kemana sih. Terus nanti kalau misalkan di daerah ini punya potensi apa, kita pasti itu tuh diurusin sama dinas apa gitu, itu pasti ada nggak sih? Nah itu makanya itu dibentuk tadi sub-sub bagian-bagiannya itu tadi. Kayaknya coba kita ini nggak sih, kita cari perbedaan antara dua daerah gitu. Ya, karena Mungkin. kan kalau Iya. kita lihat daerah kan banyak Iya, banget, betul-betul. nggak mungkin kita Di sebutin Indonesia satu-satu memang. kan. Dan setiap pemerintah daerah tuh kan juga nggak pasti sama ya, pasti mereka juga ada perbedaan dari sisi ya mungkin strukturnya atau tugasnya gitu. Mungkin dari teman-teman narasumber bisa ada yang coba membedakan tentang pemerintah daerah di Indonesia, pemerintah daerah yang satu dengan yang lainnya. Sebenarnya kan pemerintahan daerah itu tergantung kondisi geografisnya di Indonesia sendiri tuh kan. Oh iya. Kan di Indonesia ada banyak dataran tinggi, dataran rendah, terus ada kayak wilayah apa ya, maritim. Ya, maritim. Nah itu kan sebenarnya bedanya di situ. Terlepas dari kekuasaan absolut yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Dan lebih besar itu di sektor pertanian dan juga pariwisata. Bedanya itu. Kalau diambil contoh itu kan, gini deh, contoh paling gampang. Aku kan dari Nganjuk, terus Mbak E ini kan dari Tulungagung. Nah. Oh iya, Tulungagung yang dari Nganjuk. Terus kalau di Tulungagung itu ada perairannya nggak kayak pantai? Ada Tulungagung malah justru yang utamanya itu di perairan. Iya. Banyak pantai. Kalau ada perairannya kan otomatis ada dinas perairannya kan. Kalau di Nganjuk itu nggak ada. Di Nganjuk itu dinas perairan digabung sama pekerjaan umum. Jadi kayak masalah sungai ini mampet itu di pekerjaan umum. Terus kalau di pertanian Tulungagung itu apa? Kalau Tulungagung sih setauku ya ini sih palawija sih. Oh, di Palawija nih, banyak kan gitu. Kayak padi beras gitu kan. Padi terus jagung gitu kan. Kalau di Nganjuk juga itu sih. Tapi kalau di Nganjuk itu ada pertanian sing jadi komoditas utama gitu. Di sektornya bawang merah. Bawang merah. Kalau di Nganjuk itu kan kayak jadi pemasoknya utama Jawa Timur kan. Oh iya. Dataran tinggi mereka. Enggak, di dataran rendah. Cuma kan tanahnya cocok buat ditanami bawang merah gitu kan. Jadi ini hampir di setiap kecamatan itu banyak di bawang merah. Di setiap kecamatan itu hampir ada lahan yang buat nanami bawang merah. Bawang merah. Oh iya. Terus itu kan buat nangani bawang merah itu kan pastinya ada dinas pertanian kan. Di Tulungagung juga ada nggak sih? Apa jenis pertanian? Ada. Jadi kan nggak beda kan. Terus industri di Tulungagung ada. Ini kalau industri iya ada marmer. Itu gede sih di Tulungagung. Besar ya? Apalagi kan Tulungagung itu marmer itu kayak pegunungan gitu loh. Oh, yang iya, yang iya. di selatan. Iya, sih. Nah, itu. Oh, Itu juga lumayan menjual nama Tulungagung juga.
Oh iya, industri juga. Tapi kan kota Apa? industri. Iya, kalau industri. Industri banyak pabrik gitu. Oh, Kayak semen itu kan. Nah, kayak semen, freeport sekarang tuh yang lagi rame. Kayak masing-masing daerah tuh kayak punya karakteristik masing-masing gitu loh. Kayak punya ini, punya ini, punya ini. Di Surabaya ada apa? Iya. Surabaya ada apa ya? Pariwisata ada. Terus iya sebagai pariwisata sih kalau sini tuh. apa? Pariwisata Surabaya. Yang kayak Kejaran itu. kejaran kayak lebih ke ya kayak kota lama kayak gitu. Oh, Tempat-tempat iya. lebih ke tempat-tempat alun-alun. Itu sih. Kayak tempat-tempatnya Museum bawah sih. Heeh. Sekarang kan dibuat kayak gitu. Tunjungan itu kan sekarang juga rame banget. Dari dulu sih tunjungan sih. Rame banget. Terus ada apa lagi di Nganjuk sama Tulungagung? Kalau di Nganjuk itu di bagian pariwisata ya. Kemarin waktu Pak Jokowi masih jabat itu sempat meresmikan namanya Bendungan Semantok. Katane warga ya, aku juga nggak tahu sih, belum sempat riset juga. Katane Bendungan Semantok itu bakalan jadi bendungan yang terbesar di Asia Tenggara. Tapi nggak tahu ya, katane orang. Masih katane. Isunya ya, isunya. Iya. gitu. Kamu udah pernah main ke sana belum? Kalau main di sana sih waktu belum diresmikan pernah. Waktu masih di pagar keliling itu loh. Tahu lah ya anak muda, masih nerobos-nerobos. Yang namanya orang Nganjuk asli kan maksudnya tahu kayak titik bakal sing kebuka gitu kan. Nah, itu pernah masuk waktu masih apa ya? Panas banget waktu itu masih. Belum ada tamannya, tapi nekat masuk. Terus pulangnya kehujanan dah. Terus Udah kan letaknya waduh. kemudian kalau misal di bidang pelayanan publik nih di Tulungagung sama Nganjuk itu kira-kira ada inovasi nggak kalau misal dalam pelayanan publiknya itu mereka bikin kayak semacam aplikasi apa atau Ada nggak sih? melalui platform apa gitu kalau misal di Nganjuk gitu. Kalau di Nganjuk itu ya ada pilihan antara pelayanan offline atau online. Yang offline itu bisa datang di dinas yang mau dituju. Kalau KTP ya contohnya itu bisa di Dukcapil atau kalau enggak itu ke mall pelayanan publik. Sing pelayanan masyarakat itu terpadu di satu atap jalan. Terus kalau yang online itu Nganjuk ada aplikasi namanya Nganjuk apa ya? Nganjuk Smart City. Iya kayak kalau nggak salah itu di dalamnya ada kayak pelayanan masyarakat, terus ada kayak daftar apa ya, pariwisata, terus kuliner, terus ada juga CCTV sing semua Bisa diakses itu? bisa. Oh iya? Iya, CCTV di semua kecamatan itu kan ada ya. Tapi paling banyak di kecamatan Nganjuk sih. Itu ada setiap satu titik itu ada CCTV dari arah utara, selatan, timur, barat. Itu kan. Terus kemarin NAN CCTV di aplikasi ini, kemarin kan sempat kecelakaan ya. Waktu di Nganjuk itu. Itu pas di tengah-tengah titik CCTV itu. Oh, jadi bisa lihat dari berbagai sudut gitu? Iya benar. Jadi kan ada kayak POV-nya sendiri-sendiri kan. Jadi nggak bisa kayak kamu salah. Gitu kan. Iya, benar. Lebih jelas gitu ya? Cuma kekurangannya CCTV ini kalau mau lihat langsung yang udah dulu, yang maksudnya gimana ya? Udah lalu. Itu nggak bisa. Jadi harus yang live bener-bener live itu. Oh, dipantau berarti. Iya, dipantau. Iya benar. Jadi kayak ini ya, seumpama ini jam 1. Ya itu jam 1 ini, di titik ini juga. Oh alah. Jadi kalau misalnya kemarin ada kejadian Kami bisa dulu ya. Kami Nggak bisa. bisa. Jadi kalau mau lihat itu ya harus di Diskominfo, langsung minta datanya. Punya ada tapi ya. Ada. Nah kalau di Tulungagung sendiri sih aku belum paham 100% itu juga ya mas, Iya. karena aku juga belum pernah mengurus sendiri karena Ya, mungkin ini aja kayak kebiasaannya itu seperti apa, prosedurnya yang diterapkan Kalau dalam pelayanan publik. Ya. iya bisa online bisa offline, tapi yang aku tahu kemarin pas ada waktu aku ngurus SKCK itu jadi gini, kita daftar dulu online, kalau udah dapat online itu baru bisa masuk ke offline gitu. Gitu. Kayak gimana ya, sebelum ditindaklanjuti sama petugasnya langsung itu kita ada daftar dulu di web. Jadi nggak usah nunggu ya. Iya nggak usah nunggu. Itu ganti atau perpanjangan?
itu buat SKCK. bikin SKCK, bikin baru. Kalau di tempatku sih masih nunggu ya. Kita datang nunggu terus. Iya sih, bener. Di tempatku juga harus datang. Terus nanti baru tuh dilayani sama tugasnya. Jadi kita nggak bisa misal daftar dulu di web gitu terus nanti tinggal mengajukan persyaratan dokumen yang dibutuhkan nggak gitu sih ya. Nunggu kalau antri ya antri. Gitu. Enggak sih, itu pun tahuku pas orang tuaku yang cari dan kebetulan aku ikut kan. Jadi kayak pas bener-bener itu datang tapi sampai tugasnya itu lo harusnya ini daftar ke web ini dulu kayak gitu. Jadi itu mungkin apa ya sebagai upaya untuk mengurangi biar nggak antri. Iya mungkin. Inovasi nggak sih? Iya, Ya, inovasi juga itu kan efisien waktu. Oke, mungkin itu pembahasan kami pada pagi hari ini. Dari kami kurang lebih mohon maaf. Kami akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.